Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gago. Tetap di program untuk persiapan UTBK. Soal-soal UTBK 10 tahun terakhir sudah saya kumpulkan. Dan kita nyampe di topik termodinamika ya, part yang ketiga. Setelah di part yang kedua kita sudah menyelesaikan sampai soal UTBK di tahun 2000 berapa ini ya, 2016. Ini ada di part yang kedua. Kita nyampe ke part yang ketiga sekarang ke tahun 2017. Ada dua soal 2018 dan 2019 yang nanti sampai part 4 sampai tahun 2021. Oke ya, silahkan simak terus, siapkan pensilnya, alat tulisnya, kita mikir bersama. Oke, kita mulai dari yang tahun 2017 bagian pertama. Kita copy dulu biar luas area pengerjaannya. Oke, ini dia bagian yang pertama. Nah, kita bisa pause dulu kalau teman-teman coba mau kerjakan. Oke ya, sudah ya. Kita coba baca, pahami dulu. Dalam dua siklus. Nah, di sini ada dua siklus kata kuncinya. Coba. Sebuah mesin drill menyerap kalor dari reservoir T1 sebanyak 2500 Joule. Oke. Dari reservoir T1 berarti kita catat dua siklus. Ada dua siklus, dia menyerap dari T1 berarti dia suhu tinggi, artinya dia menyerap kalor Q1 2500 Joule. Oke, dua siklus. Kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih dingin T2 dalam satu siklusnya sebesar ini, berarti di sini satu siklus. Untuk reservoir suhu yang lebih rendah atau T2-nya, berarti di sini Q2 adalah 750 Joule. Nah, sekarang karena ini dua siklus, maka setiap siklusnya Q1 yang diserap adalah separuhnya ini, berarti berapa? 1250 Joule. Oke, berarti kita nanti pakai ini Q1 dan pakai ini Q2. Nah, kalau kita lihat dari tipe pilihan jawabannya, ini pasti berkaitan sama apa? Efisiensi. Nah, kita ingat-ingat dulu, efisiensi itu sama dengan apa? Efisiensi itu bisa kita definisikan kerja per kalor yang diserap, atau bisa kita rubah lagi jadi kerja itu sama dengan Q1 min Q2 berarti per Q1. Oke, bisa juga T1 min T2 per T1. Oke, semua ini bisa dikalikan 100% ya kalau kita mau mencari nilai efisiensi realnya. Nah, tetapi kita di sini fokusnya adalah mencari pernyataan yang benar di bawah ini berkaitan dengan T1, T2 per T1, T1, T2 berarti yang ini ya. Oke, ini kita bisa definisikan dari mana? Kita melihat yang ini aja dulu. Nah, yang ini efisiensi dari Q1 karena yang data yang didapat adalah Q1 sama Q2, maka kita cari tahu dulu berapa nilai efisiensi Q1 min Q2 per Q1 ini. Oke. Q1 nya tadi adalah 1250 ya, dikurangi 750 per berapa ini? Q1 1250. Kalau kita tentukan nilainya berapa ini? Ini jadi 500, benar ya, 500 per 1250. Kalau kita bagi 50 semua berarti ini 10 per 50 bagi 50 25 ya, berarti ini 2 per 5 ya, 2 per 5 berarti efisiensinya maksimalnya adalah 2 per 5. Maka berapakah nilai T1 min T2 per T1? Berarti kan ya nanti pasti 2 per 5 maksimumnya 2 per 5, nggak bisa lebih dari 2 per 5. Oke, berarti tanda maksimalnya itu kita tulis jadi kurang dari sama dengan. Kenapa saya katakan maksimal? Karena tidak mungkin efisiensinya nanti akan melebihi ini, karena ini data realnya apa? Dia menyerap sekian dan mengeluarkan sekian, berarti di sini ada kerja yang merupakan selisih dari Q1 min Q2. Oke ya, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Bisa efisiensinya kurang dari, mungkin saja kalau yang dibuangkan lebih tinggi kan gitu ya, karena yang diserap pasti sudah segitu-gitu aja kan gitu ya. Bisa ternyata efek kalor yang diserap itu dibuang menjadi lebih besar, jadi efisiensinya bisa turun. Maka logikanya ini adalah nilai maksimalnya. Oke, nilai maksimalnya itu berarti kita pilih jawabannya yang mana? Yang ini ya, E ya. Oh, ada ya. Oke, sip.
Oke, simpel ya, simpel. Oke, kita geser ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua ini kita copy dulu aja biar luas. Ya, ini soal yang kedua ya. Jadi suatu mesin dalam satu siklus menyerap kalor sebesar ini, satu siklus. Oke, menyerap kalor berarti kita dapat Q1. Oke, Q1 2 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, dan melepas kalor ke reservoir yang temperaturnya lebih rendah. Nah, berarti Q2 berapa? 1,5 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, kita sudah dapat ini. Dari ini saja kita sudah tahu arahnya mungkin adalah di efisiensi nanti kan gitu. Jika waktu yang diperlukan melakukan 4 siklus adalah ini, 4 siklus 2 detik, maka kita bisa tentukan langsung apa? Waktu untuk satu siklus. Berarti kalau satu siklus T-nya berapa? T-nya adalah 2 detik per 4, berarti setengah second. Satu siklusnya adalah setengah second. Nah, maka daya mesin tersebut adalah daya berkaitan sama apa? P. Daya berkaitan sama apa? Kerja per waktu. Maka kita bisa tentukan kerjanya dari mana? Dari sini. W sama dengan V1 min Q2 lah, simpel sih ya. Berarti berapa? Selisihnya ini dan ini kan setengah kali 10 pangkat 3, jadi 500 Joule kan gitu ya. Per T nya setengah, jadi 1000 atau 10 pangkat 3 watt satuannya. Loh, simpel gitu aja. Oke ya, ini soal yang SBMPTN tahun 2000 berapa tadi? 17 ya. Ternyata agak simpel. Coba kita geser ke soal yang berikutnya. Set. Ini tahun 2018 sekarang. Kita copy aja. Oke, ini dia soal tahun 2018. Silakan dibaca, dipahami. Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal. Bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan tersebut setelah dikocok? Oke. Kondisi bejana yang kokoh ini dia tidak memungkinkan untuk bertambahnya volume. Jadi karena bejananya kokoh kan volumenya tidak mungkin bisa melar-melar. Artinya di sini pasti prosesnya adalah volume tetap atau isokorik atau isovolumik. Nah, gitu, volumenya tetap. Nah, setelah dikocok-kocok, yang terjadi adalah partikelnya bergerak. Partikelnya bergerak semakin cepat. Nah, partikel bergerak semakin cepat. Ini konsekuensinya apa? Kalau kita ingat ada energi dalam. Kalau ini monoatomik 3/2 nRT. Nah, oke ya. Itu energi dalam, dia akan berubah T-nya seiring dengan perubahan apa? Kecepatan setengah mv kuadrat. Nah, berarti yang semakin cepat geraknya maka akan berdampak pada kenaikan suhu atau terjadi perubahan energi dalam. Oke, nah karena isokorik, kembali lagi, proses isokorik tidak berubah volumenya sehingga kerjanya sama dengan 0. Masih ingat kan? Hukum satu termo apa? Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, ini di isokorik ininya sama dengan 0. Oke. Nah, kita tinggal milih jawabannya aja. Temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap. Salah, energi dalamnya bergantung sama temperatur. Nah, gitu kan. Temperatur gas bertambah tanpa melakukan usaha. Temperatur gas bertambah, ini masih kita tandai dulu, benar. Temperaturnya bertambah kan, ini naik tanpa melakukan usaha, benar. Energi dalam gas berkurang karena salah, karena naik pasti kecepatannya semakin tinggi, naik. Gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalam, salah, tidak ada usaha. Temperatur gas bertambah sebanding dengan penambahan kelajuan molekul. Penambahan hampir mirip, ini hampir terjebak nanti ya tadi. Penambahan kelajuan molekul ini berbandingnya kuadrat ya. T itu sebanding dengan V kuadrat. Lebih tepatnya penambahan atau kuadrat kelajuan molekul gas itu betul kalau begitu. Tapi kalau hanya tidak ada kuadratnya ini salah. Oke, berarti yang paling benar yang B. Sip. Simpel 2018. Nah, sekarang kita geser ke soal berikutnya.
2018 saya menemukan hanya soal ini saja, jadi silakan kalau teman-teman punya ketemu soal yang lain, sepertinya hanya pernyataan seperti ini. Kita geser ke 2019, ini 2019, kita copy dulu aja biar lebih luas ya. Ini yang tahun 2019, bagian pertama ya, coba kita cek. Mau di pause dulu kalau dikerjakan. Suatu gas ideal monoatom, oke, sebanyak N mol mengalami proses termodinamik seperti ditunjukkan pada gambar ini. Siklusnya termodinamik. Proses AB adalah isotermik. AB itu yang mana ini ya? Ini isotermik. Oke ya, ini isotermik. Jika T Kelvin adalah temperatur gas ketika berada dalam keadaan A, berarti di sini suhunya adalah T. Oke. Konstanta umum gas sama dengan ini, oke, R Joule per mol Kelvin. Kerja yang dilakukan oleh gas pada proses CA. CA itu yang mana? Oh, yang ini. Ini kerjanya berapa? Oke. Nah, di CA ini langsung aja kita tembak. Di CA ini kan kita tahu bahwa proses ini adalah proses apa? Isobarik atau tekanan tetap. Kerja pada proses isobarik itu sama dengan P dikali delta V. Nah, P-nya di sini itu apa? Besar apa? PA, berarti kita tulis aja PA. Delta V nya berarti kan dari proses C ke A kan dari sini ke sini, berarti volume akhirnya adalah VA. VA dikurangi VC. Kalau kita uraikan coba ya, pilihan jawabannya kan begini ya. Oke, kita coba cek. Kalau kita uraikan kan jadi bentuknya PA dikali VA dikurangi PA dikali VC. Oke. Di sini VC tidak muncul, yang ada A sama B. Kita lihat aja. Volume di C itu kan sama dengan volume sebesar VB. Berarti kita bisa substitusikan ini jadi min PA dikali VB. Oke. Sekarang PA dikali VA ini sama dengan apa? Karena di sini ada nRT. Ya, kita bisa ngecek melalui persamaan, menyamakan dengan persamaan keadaan gas. Ingat bahwa di persamaan gas ideal itu ada persamaan keadaan yang bilang begini, PV sama dengan apa? N R dikali T. Kalau ini A, ini adalah VA kan gitu ya. T-nya adalah TA. TA adalah sebesar T ini tadi kan. Nah, sudah, berarti ini bisa kita substitusi dengan nRT. Maka nilai V-nya jadi gimana? Ini jadi nRT minus PA dikali VB. Udah selesai, gini aja. Ada nggak? nRT ini enggak, salah ini enggak, yang min. Oke, berarti yang E. Sip. Simpel ya ternyata ya. Oke. Nah, coba kita cek soal berikutnya. 2019 ini masih ada 1, 2 dan 3. Oke, part 3-nya sampai sini aja. Nanti kita di part 4 lanjutkan yang bagian kedua dari 2019 sama yang dua soal di 2021. Simak terus channel ini, semoga bermanfaat. Boleh like, boleh dislike, boleh subscribe, boleh enggak kan, boleh di share, boleh enggak. Oke. Yang penting semoga bermanfaat aja lah. Sampai ketemu lagi. Tetap hormat dan patuh pada orang tua karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.